Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, sehat semua. Oke, sebelum kita belajar, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tenagaku, Oke ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Abdullah Ammar Muntas, Azri Al-Fajri Hardiansa, Aidila Nur Isnani, Aina, Aisyah, Doni, Febian, Felis, Haris, Indah, Nur Sakinah, Lutfi, Muhammad Adib, Muhammad Ari Tri Prasetyo, Muhammad Fadil Haidar, Muhammad Labib Alam, Mulaika, Naswa, Kirani, Rafib, Rauda, Rengga, Salsabila, Tegar, Zahra. Oke, masuk semua ya. Sebelum kita belajar, kita akan membahas terkait yaitu pergaulan bebas. Nah, di sini boleh dilihat, teman-teman, lihat ke depan. Nih ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sekarang saya tanya kepada teman-teman. Apa sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas tentang perkelahian. Kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Apa yang menyebabkan perkelahian atau perselisihan? Ya, emosi. Terus apa lagi? Ya, tidak bisa menahan amarah. Oke, kelompok 2. Apa yang menyebabkan terjadi perkelahian? Ya, tidak bisa mengontrol diri. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kelompok 3. Yang menyebabkan perkelahian apa?
Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sekarang kita pertama membahas tentang ini ya. Kita bahas tentang perkelahian dulu. Sebelum kita memulai, kita sama-sama bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Boleh dilihat di depan. Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, membuat konten. Jadi tentang mengatasi masalah-masalah perkelahian, misalkan narkoba, minuman keras, diposting di media sosial atau poster-poster larangan membuat kerusakan di muka bumi. Yang selanjutnya, meyakini bahwa agama melarang kita untuk melakukan perkelahian. Yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Sampai sini paham semua? Paham. Oke. Nah, di sini ini salah satu yang teman-teman harus pahamin. Di sini ada, hidup ini adalah memilih dan setiap pilihan pasti diminta untuk pertanggungjawaban. Di sela-sela beraktivitas, kalian dapat memilih kegiatan positif, misalkan rajin menuntut ilmu, berolahraga, seperti itu. Terus lanjut, kita langsung membahas menghindari perkelahian. Sebelumnya, kita baca sama-sama surat ini ya. Yuk, sama-sama. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ihwatun wa aslihu baina hawakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena damaikanlah kedua saudaramu ketika berkelahi ya, atau bertikai. Nah, ini ayat menjelaskan larangan untuk berkelahi. Coba teman-teman, di sini ada video tentang berkelahi. Boleh disimak ya. Nah, ini video tentang berkelahi. Suaranya nggak ada soundnya. Soundnya nggak ada suaranya. Soundnya mana hidup itu? Soundnya mana suaranya? Nah, mengenai video yang sudah ditonton, kira-kira teman-teman tergambar nggak tentang perkelahian itu seperti apa? Itu salah satu ini ya, perilaku menyimpang. Karena mengapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang dilakukannya sehingganya dia membuat ke ini ya. Coba kita tonton lagi video. Kita cari dulu ini ya. Benar itu Pak? Nah, lanjut, kita akan melihat video. Di sini ada bahaya minuman keras ya. Untuk itu masih banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan kepentingan apapun.
Boleh dilihat dulu. Ada berbagai macam jenis alkohol dan minuman keras. Minuman beralkohol ini mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini punya kadar alkohol yang berbeda-beda. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, whisky, dan soju. Bahaya minuman keras bagi kesehatan harus segera dihindari agar tidak menimbulkan penyakit. Berikut adalah beberapa dampak bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras bagi kesehatan yang pertama tentunya adalah dapat merusak hati. Fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika kamu melakukan mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Saat dikonsumsi, alkohol akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian terkubur di hati untuk dipecah dan diterapkan agar dapat dibuang dari tubuh. Namun, kemampuan hati dalam memproses alkohol sangat terbatas. Saat minuman keras masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras untuk memproses alkohol. Hal ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis alkoholik, hingga kanker hati. Bahaya minuman keras bagi kesehatan selanjutnya adalah menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Menganggap 3 gelas minuman keras atau lebih dalam satu kesempatan dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, ini contoh minuman keras. Di sini pelajar Islam yang dicari ya, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Jika dilakukan membuat kalian saling mencintai, itu adalah sebarkan salam. Kayak gitu ya. Terus di sini ada hadis menerangkan tentang larangan marah. Jadi biasanya perkelahian itu terjadi karena emosi atau marah tadi. An Abi Humairah radhiyallahu anhu anna rajula qala linabiyya sallallahu alaihi wasallam ardi'i qala yadab falahuma arqala la taghdab. Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi berkata, "Jangan marah." Pria itu bertanya, "Sama, laki dan laki." Dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah itu di dalam hadis Bukhari nomor 137 ya. Ini sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfu'akum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah di dunia maka menjadi manusia yang terbaik. Sebagian manusia adalah yang paling bermanfaat bagi lainnya. Terus di sini ada tawuran, pengertian. Nanti kita diskusi per kelompok ya. Terus selanjutnya di sini ada perkelahian pelajar. Terus ini kisah menghindari minuman keras. Yang terakhir kita bahas tentang narkoba. Ini bahaya narkoba ya. Jadi narkoba itu pengertiannya ada kias, yakni satu masalah yang belum ada nas dalilnya. Dicarikan pandaan dengan masalah yang sudah nasnya. Di sini ada hadis, silakan dibaca sama-sama ya. 3, 2, 1. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu Ya, nah ini terkait tadi kita udah bahas tentang perkelahian, terus minuman keras, terus narkoba. Nah di sini ada 3 kelompok. Kita akan membagi. Yang satu ini membahas perkelahian, kelompok 2 ini membahas tentang minuman khamr atau minuman keras. Yang kelompok 3 membahas tentang narkoba. Oke, sebelum kita ini coba saya mau lihat semangatnya dulu, semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat. Silakan berdiskusi. Nanti menjelasin sesuai kelompoknya.
Ya, ayo diskusi silakan sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti setiap kelompok itu ada ketuanya dan menjelaskan sesuai yang dibahas itu. Kayak gitu. Bisa dimengerti? Oke, kelompok siapa duluan yang mau menjelaskan? Kelompok 1? Ya, silakan. Salam dulu dari situ ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang berdiskusi tentang bahaya narkoba. Yang pertama kami mendiskusikan tentang narkoba apa yang sering digunakan. Yang pertama itu ada morfin, kokain, hashish, dan opium. Nah, yang kedua kami mendiskusikan akibat kecanduan narkoba. Yang pertama itu dia dibagi menjadi 3, ada personal, sosial, dan hubungan. Terus setelah itu kami mendiskusikan tentang pencegahan narkoba. Untuk pencegahannya itu mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menjalin komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga. Nah, selain dengan pencegahan, ada juga cara pengobatan. Yang pertama itu mengikuti program rehabilitasi. Yang kedua perbanyak terapi kognitif dan perilaku. Dan yang ketiga menjauhi pemikiran yang
meremehkan bahaya narkoba. Setelah itu, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang pertama itu fisik, gejala fisik seperti penurunan berat badan, kelemahan otot, kebutaan, dan impotensi saat tubuh terjadi apabila penggunaan narkoba dibiarkan terus berlanjut. Yang kedua itu ada mental. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Yang ketiga itu gateway teori. Banyak ahli menyebut bahwa narkoba juga merupakan pintu gerbang untuk penggunaan obat-obatan terlarang yang lebih berbahaya karena dampaknya yang makin besar terhadap kesehatan manusia. Gantian ngomongnya ya. Setelah itu jenis ciri fisik yaitu ketiga amfetamin dan ATS. Amfetamin light stimulan adalah stimulan secara penggunaan seperti kokain, kafein, nikotin, dan karatin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi kelelahan jiwa. Lalu itu adalah nama lain dari amfetamin. Obat tidur atau obat penenang seperti lipam, megadon, dan quinine termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan Yuk gantian ya, gantian. terbaru dari amfetamin. Biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Inhalansia merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, pekat, solvent, dan butylnitrat. Selanjutnya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga merupakan pidana umum yaitu terdapat dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang KPK. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti berbohong, membolos, malas, mencuri, melanggar aturan, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba meliputi taraf coba-coba, hiburan, penggunaan teratur, sampai taraf kecenderungan. Jika dengan jarum suntik yang dipakai beramai-ramai bisa menjadi sebab penularan HIV atau hepatitis B dan C. Ketergantungan narkoba menimbulkan gejala putus obat atau yang maknanya sakit. Keadaan tersebut sangat menyakitkan dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Selanjutnya narkoba jika ditinjau dari Islam. Dari Ibnu Umar dia berkata, setiap orang memberi ke dalam ham dan setiap kabar adalah diharapkan. Jadi riwayat Ahmad dan Abu Daud. Baik, itulah hasil diskusi kami tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, itu tadi menjelasin tentang kelompok 1 terkait narkoba. Jadi dampak dan semuanya udah dijelasin panjang lebar terkait narkoba. Ada kelompok yang mau bertanya silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Apa ancaman narkoba? Nah, kelompok 2 menanyakan bagaimana ancaman narkoba. Sudah? Ayo, silakan dibaca. Silakan didiskusikan.
ancamannya itu bisa dikenakan hukum pidana dan itu melanggar Undang-Undang Dasar pasal 59 UU nomor 5 tahun 1997 dan penyebab narkoba itu bisa mengakibatkan kerusakan fisik, mental dan gateway teori. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi kelompok yang mau bertanya? Oke, kelompok 3 ya, silakan. Nah, bagaimana pencegahan narkoba itu? Ayo silakan dijawab. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama. Yang lain, siapa? Selain. Yang merupakan anggota Allah, menjalin komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga, menggunakan waktu luang dengan hal yang positif, temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat serta hobi kalian. Oke. Kasih semangat untuk semuanya. Nah, inilah kita membahas tentang terkait narkoba dan pencegahannya ya. Saya rasa sudah jelas semua ya. Oke, kita lanjut ke Homer ya, minuman keras. Siapa yang kelompoknya Homer? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan membiarkan kesadaran seseorang dan juga bisa memperbaiki sehat. Kedua, bahwa wasilah bersabda, setiap yang memabukkan adalah Omar dan setiap Omar adalah dikalahkan di semuanya akan termasuk. Termasuk sebagai Omar adalah alkohol yang merupakan zat yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia ini, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, pengendara, dan berbagai kimia lainnya. Cara mengatasi terhadap Omar. Terhadap Omar. Pertama, tidak coba-coba memakai atau mengenal Omar. Mengira karena dia adalah dan mengadakan sangat besar bagi diri keluarga masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, Omar jadi korban atau memperjuangkan sesuatu yang sederhana dan menguji nasib. Semua itu adalah begitu. Yakni sikap dan keluarga yang amat sangat terjebak buruk di kota bahkan bisa bermakna lagi. Bagi pihak yang berperan dalam perjalanan yang melakukan sahabat dari yang pada mulai itu bersirai dari sudah berikan dan berlakukan yang berhasil kita menjaga apa yang sehat. Namun Omar bisa merusak akal sehat.
Kami oleh bagian mereka kebagian yang beserta karena di kami seperti itu dengan grup ini masih tetap tidak saya tahu masih di saat dalam keadaan jadilah kesalahan dalam menerapkan lalu dengan bisa ayat ketiga yang berisi pertanyaan mengenai peraturan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangatnya ya, tepuk tangan. Oke, itu kelompok 2 menjelasin terkait Homer ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan. Ayo, tanya langsung. Bagaimana mengobati orang yang canduan atau suka minum Homer? Nah, itu pertanyaan kelompok 1. Bagaimana cara mengobatinya orang yang sudah terkena Homer? Langsung aja mungkin ya, dari kelompok 3. Langsung aja bertanya apa? Silakan. Yang keras. Nggak dengar temennya. Bagaimana cara menghindari Homer? Silakan dijawab. Ayo, kelompok Kami dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. silakan. Ada lagi yang mau nambahin?
Sudah? Nih kelompok 2 mau menjawab pertanyaan kelompok 1. Kelompok 3 ya. Sudah, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 atas apresiasinya. Oke, yang terakhir kita akan bahas terkait apa tadi? Perkelahian. Biasanya kalau anak remaja itu kalau nggak berkelahi nggak seru ya. Akan dijelaskan oleh kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu perkelahian pelajar. Ada 6 cara menjaga perilaku menyimpang. 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Setiap anak itu unik. Jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. 3. Pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidik di sekolah. Itu memiliki pengaruh yang besar. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Sepertinya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak baik di lingkup sekolah, misalnya kegiatan OSIS dengan segala subunitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar. Yang terakhir yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat
Setelah mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar, intinya kepada wasit kita seorang yang tidak balik akan perbuatan baik yang dulu menjadi tanggung jawabnya. Jika seseorang tidak balik dan melakukan kejahatan akan dihukum selanjutnya. Tidak seperti memproduksi Indonesia yang biasanya sanksi atas perbuatan dikenakan jika usianya antara 20 tahun atau 20 tahun. Dan ini kita mengharapkan orang tua agar menjadi dan Word of the day, umat Islam sekarang berkata baik dengan muslim atau non muslim. Dengan siapa saja, Islam mengajarkan perdamaian sama umat Islam berdoa. Jangan kita dulu bertetap di mana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itu penjelasan terkait tentang perkelahian sesama pelajar atau antar pelajar. Bagi kelompok lain yang belum paham, silakan bertanya langsung. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 2 mau bertanya. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, cara menghentikan pertengkaran antar pelajar. Apa? Ulangi lagi coba. Cara menghentikan pertengkaran antar pelajar. Cara menghentikan pertengkaran antar pelajar. Oke, langsung kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, sambil nunggu langsung dijawab dulu ya. Suaranya agak kuat dikit, Mbak. Sudah? Oke, kasih tepuk tangannya. Oke, lanjut untuk kelompok 1. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Apakah dengan melakukan semua hal yang kalian katakan akan menurunkan tingkat perkelahian atau tawuran pada remaja? Baik. Apakah dengan melakukan semua hal yang kalian katakan akan menurunkan tingkat perkelahian atau tawuran pada remaja?
Pada kelompok 1 berikan lagi. Sabar ya, kelompok 3 lagi diskusi. Kita kasih kesempatan. Ayo. Ya, kelompok 3 mau menjawab, silakan didengarkan. Ya. Sudah belum? Teman yang lain dibantu. Minta tolong suaranya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran ke depan atau lanjutnya, kita akan senam otak dulu. Biar kalian gak ngantuk. Kayak gini senam otaknya ya. Seperti ini ya, 2, terus ini tembaknya. Kita putar yuk. 1, 2, 3, ngebut dikit. 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, sekarang kita ganti. Tangannya seperti ini. Ini seperti ini. Kita putar. 1, 2, bisa? 3, ayo biar gak ngantuk, senam otak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Oke, saya minta kepada kelompok semua untuk lebih mendalam pelajaran kita. Silakan perhatikan video itu. Setiap teman-teman kan punya kertas tuh, ditulis dampak dampak baik dan dampak buruk setelah ditonton video tadi, perkelahian, minuman keras, narkoba. Nah, silakan diambil kertasnya masing-masing, ditulis dampak baik dan dampak buruk sesuai dengan video yang saya puterin. Nih ya, masing-masing ya. Mana suaranya? Terdengar nggak? Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Inspektorat dan Dinas Lingkungan Hidup DLHK 3 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur menertibkan kabel-kabel provider liar. Penertiban ini dimulai dari Jalan Raya Padanuwangi, Kecamatan Diwe.
Penertiban dilakukan karena kabel-kabel tersebut membentang di atas jalan raya dengan ketinggian yang dapat mengganggu keamanan. Nih ya, silakan ditulis dampak baik dan dampak buruknya. Saya ulangi lagi ya. Yang ini ya. Nih, silakan. Ngapa suaranya hilang-hilang ya? Yang ini aja ya. Ditulis ya di buku, di kertas kalian ya. Balik lagi suaranya ini. Nah, silakan ditulis dampak baik dan dampak buruknya di kertas yang saya bagi tadi, di belakangnya. Di kertas yang saya bagi di belakangnya. Kenapa seragam olahraga berwarna merah? Tidak semua pelajar perempuan lain berdiri membeli pertigaan tersebut. Mereka menyaksikan langsung kejadian tanpa upaya menarik pertigaan tersebut. Video tersebut bertaraf diduga akun anonim di grup Facebook Info Kecamatan Akibato. Semuanya nulis ya, nanti dikumpul. Sudah ya, oke, itu terkait perkelahian. Nah, video berikutnya kita dampak baik dan buruknya ini terkait dengan narkoba ya. Silakan ditonton, ditulis bahayanya dan lain-lain. Hilang-hilang. Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuhnya rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alamiah maupun buatan yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, amfetamin, diazepam, dan berbagai jenis obat tidur seperti benzodiazepin dan midazolam. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang juga mempengaruhi kesadaran atau pikiran. Contohnya alkohol, nikotin, dan kafein. Sementara itu, berdasarkan undang-undang, narkoba dibagi jadi 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 1 adalah opium, heroin,
saat kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jadi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh inhalen atau lem aibon atau tanaman dan jamur tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Hal-hal berikut juga bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Hati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pertemanan. 3. Berani mengatakan tidak apabila ditawari makanan atau barang yang tidak kita ketahui dengan jelas. 4. Isi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melakukan hobi, olahraga, ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan sosial untuk membantu sesama. Penggunaan dan pengedaran narkoba termasuk tindakan pelanggaran hukum, tepatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukuman bagi pelakunya sangatlah berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan denda yang sangat tinggi. Jadi, jika seseorang di dekat kita, baik keluarga atau teman, diketahui atau dicurigai mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya pada orang dewasa yang bertanggung jawab. Bersama, kita perlu melaporkannya ke lembaga yang bertugas untuk menangani masalah narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna serta pengedar narkotika. Sudah ya, udah diambilkan kesimpulannya. Oke, lanjut. Yang terakhir kita menilai video minuman keras. Tadi kan sudah. Tinggal satu video ini, silakan ditonton. Apalagi jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Kalau itu masih banyak. Oh, sinyalnya hilang. Hanya saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka. Ada berbagai macam jenis alkohol dan minuman keras. Ditulis masing-masing ya, berlembar tadi. Silakan diambil kertasnya. Yang konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini punya kadar alkohol yang berbeda-beda. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, whisky, dan soju. Bahaya minuman keras bagi kesehatan perlu segera dihindari agar tidak menimbulkan penyakit. Berikut adalah beberapa dampak bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras bagi kesehatan yang pertama tentunya adalah dapat merusak hati. Fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika kamu terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Saat dikonsumsi, alkohol akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian terkumpul di hati untuk dipecah dan dinetralkan agar dapat dibuang dari tubuh. Namun, kemampuan hati dalam memproses alkohol sangatlah terbatas. Saat minuman keras masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras untuk memproses alkohol. Hal ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis alkoholik, hingga kanker hati. Bahaya minuman keras bagi kesehatan selanjutnya adalah dapat menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Menganggap 3 gelas minuman keras atau lebih dalam satu kesempatan dapat meningkatkan tekanan darah secara sementara. Namun, kebiasaan terlibat dalam pesta miras yang rutin dapat menyebabkan peningkatan risiko mengembangkan hipertensi dalam jangka panjang. Hipertensi meningkatkan risiko kamu mengalami serangan jantung, stroke, atau gagal jantung kongestif. Tingkat alkohol dalam darah yang melebihi batas wajar juga dapat melemahkan otot-otot jantung, yang juga akan mempengaruhi paru-paru, hati, dan sistem organ dalam tubuh lainnya. Bahkan dapat menyebabkan kerja jantung tidak normal dan telah dikaitkan dengan kematian mendadak. Hipertensi juga dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit ginjal kronis.
Selain itu, bahaya minuman keras bagi kesehatan berikutnya adalah meningkatkan resiko kanker. Semakin sering kamu minum alkohol, semakin besar pula risiko terkena kanker dan meninggal akibat penyakit tersebut. Alkohol adalah senyawa karsinogen yang dapat sangat mudah mempengaruhi bagian sekitar kepala dan leher. Selain kanker hati, jenis kanker lain yang juga dapat terjadi akibat sering mabuk adalah kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kanker usus besar, bahkan kanker payudara. Bahkan, minum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan rutin, apalagi diikuti oleh kebiasaan merokok, telah dikaitkan dengan peningkatan kanker mulut dan tenggorokan hingga 80% pada pria dan 60% pada wanita. Bahaya minuman keras juga dapat menimbulkan gangguan otak dan saraf. Menurut penelitian, sering mabuk dapat membuat otak menusuk atau mengecil. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula penyusutannya. Bahaya alkohol dapat mengganggu kinerja zat kimiawi di otak yang berfungsi sebagai pengatur fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebihan dapat menurunkan fungsi otak kamu. Selain itu, terlalu banyak minum alkohol juga dapat menurunkan kemampuan berpikir dan melemahkan daya ingat, serta membuat refleks dan koordinasi gerakan tubuh terganggu. Bahaya minuman keras bagi kesehatan juga dapat mempengaruhi mental. Sebagian orang menganggap bahwa mabuk dapat membantu mengatasi depresi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan justru dapat menyebabkan atau memperparah depresi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mabuk memiliki risiko lebih tinggi untuk bunuh diri dan mengalami gangguan kecemasan. Hal ini terjadi karena saat kamu minum keras terlalu banyak, fungsi zat kimia otak yang mengatur otak yang terganggu, sehingga muncul gejala depresi. Selanjutnya adalah kecanduan alkohol. Membuat kecanduan juga merupakan salah satu bahaya minuman keras bagi kesehatan. Meskipun menyadari bahaya alkohol, orang yang kecanduan akan terus-menerus mengkonsumsi minuman beralkohol dan sulit untuk berhenti. Pada akhirnya, kebiasaan tersebut akan berdampak pada kesehatan maupun kehidupan sosial kamu. Kemudian, semoga kita dan generasi terus kita bisa terhindar dari berbagai macam minuman keras. Oke, itu tadi 3 video yang sudah kita tonton. Selanjutnya, kita akan merefleksi dari video tersebut. Jadi, ada perkelahian, narkoba, terus minuman keras. Nah, kira-kira teman-teman perkelompok itu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kita tonton. Kelompok siapa dulu yang bisa menjelaskan? Misalnya kelompok ini tadi bahas tentang apa? Narkoba. Ya, kira-kira kalau menurut kelompok satu ini dalam pandangan Islam narkoba itu seperti apa? Haram. Haram ya. Haramnya itu kenapa dikatakan haram? Karena itu dapat Ada ayat yang menjelaskan itu? Coba dibaca. Artinya? artinya dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah dia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ada lagi ayat yang menjelaskan itu? Ada enggak? Yang lain ada masukan? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Tadi bahas tentang apa? Ya, ada enggak menurut pandangan kamu atau menurut pandangan Islam, khamar itu seperti apa? Boleh dibacakan dalilnya atau ayatnya? Silakan. Agak keras suaranya. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangannya.
Oke, kelompok 3. Menurut pandangan kelompok 3, secara Islam itu seperti apa? Ada nggak ayat atau hadis yang melarang untuk berkelahi? Silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan yang sudah kita diskusikan tadi, kita merefleksi. Jadi artinya yang kita sudah bahas per kelompok dan yang sudah ditontonkan itu jadi pelajaran untuk kita. Pertama yaitu pengertian. Pengertian tadi apa? Terus selanjutnya dalilnya, perkelahian, miras, narkoba, dan bahayanya. Kalau kita sudah pahami semua, insya Allah kita termasuk menjadi orang apa? Rahmatan lil alamin, bermanfaat. Untuk semua alam. Jadi bermanfaat untuk semua sesama teman, sesama keluarga, sesama masyarakat seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Coba, saya mau lihat semangatnya, bersemangat. Tepuk, fokus, melihat, mendengar, mendalam, fokus. Ulangi, belum semangat. Tepuk, fokus, melihat, mendengar, mendalam, fokus. Oke, silakan keluarin penanya. Kita mau ini ya, mau mengetes kalian. Seberapa besar kamu sudah paham terhadap materi yang sudah disampaikan itu? Nanti saya kasih selembaran, itu ditulis namanya masing-masing. Dan ngerjakannya sesuai dengan pemahaman masing-masing, nggak boleh contek-contekan. Silakan. Bagi-bagi situ. Sudah? Kurang? Dikumpulin itu lembaran itu ya. Yang itu. Pertanyaan sama. Jawabannya beda karena orangnya beda. Kukumu panjang-panjang, ini harus dipotong. Sama. Nanti ditimbang. Ayo bagi. Ada lagi? Silakan ditulis nama yang lengkap, diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ada yang belum dapat? Belum ya? Sudah? Gimana? Iya, kasih nama.
Nanti nunggu temennya ya, per kelompok ya. Ya, isilah sesuai dengan kamu.